ketika binatang itu yang merupakan gambaran dari negara-negara yang dikuasai oleh pimpinannya yaitu antikristus, itu nanti menguasai dunia, maka penguasaannya adalah penguasaan bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. Tentunya agama sudah disatukan, saudaraku ya. Jadi satu agama, one religion, one economy, one rule. Shalom saudaraku. Saudara, kalau kita melihat Wahyu 13 ayat 16 sampai ayat yang ke-18, di situ kita membaca bahwa kalau antikris itu berkuasa, maka perekonomian dunia itu akan dikendalikan oleh sang antikris itu. Coba kita baca ya, ini sudah beberapa kali kita ulas, tapi kita akan dalami sekali lagi, dan khusus kali ini kita akan pelajari gejala apa yang terjadi di dunia currency, apa yang nanti kita akan belajar kenal dengan digital currency, saudaraku. Kita akan lihat ya, ayat 16 dari Wahyu 13. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, jadi ini sudah mendunia, kecil atau besar, kaya atau miskin. Jadi bukan hanya orang kaya, tetapi juga orang-orang yang tidak kaya, yang miskin. Merdeka atau hamba, jadi bos ataupun mereka pegawai-pegawai, begitu buruh, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Nah, ini sudah saya ulas beberapa kali ya, makna rohaninya, apakah ini adalah makna alegoris ataukah ini benar-benar nanti ada chip yang ditaruh di tangan kanan dan di dahi. Ya, itu sudah diulas beberapa kali. Sekarang kita masuk ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Ini adalah kegiatan ekonomi, saudaraku. Kalau kita sehari-hari ya, saudaraku ya, apa yang kita kerjakan sehari-hari itu biasanya nggak lepas dari membeli dan menjual. Jadi ada orang yang menjual barang, kita butuh, kita beli. Dan untuk itu biasanya pakai alat tukar ya. Alat tukarnya kalau dulu tunai. Zaman-zaman kuno itu masih barter, tapi kemudian setelah ada duit, ada uang yang mempermudah akan transaksi, kemudian kita membeli dengan uang. Kalau di Indonesia pakai rupiah gitu ya, kalau di Singapura pakai Singapore dollar, kalau di Malaysia pakai ringgit gitu. Jadi pakai duit. Untuk itu kita bisa mendapatkan barang yang kita butuhkan. Dan si penjual pun bisa mendapatkan uang untuk dia bisa memakai uang itu untuk yang lain, untuk apakah untuk beli bahan untuk mereka olah untuk dijual lagi atau apa. Nah, demikian saudaraku, itu perputaran ekonomi. Dan itulah yang dikatakan di dalam Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Jadi tidak bisa, transaksi itu sudah dihentikan. Selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya, saudaraku, bilangan namanya, yaitu 666. Ayat 18 dikatakan, yang penting di sini adalah hikmat, barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya adalah ialah 666. Nah, saudara, ini menimbulkan banyak interpretasi, saudaraku, yang kita sudah banyak bahas ya, beberapa interpretasi. Tapi saya akan fokus pada tidak seorang pun dapat membeli atau menjual. Tadi saya sudah singgung bahwa untuk beli jual beli kita pakai uang ya. Nah, kalau kita mundur ke tahun 1900-an, saudaraku, di situ ada apa? Perusahaan yang sudah memikirkan bagaimana dunia ini harus dibawa kepada sistem ekonomi tanpa cash, jadi cashless gitu ya, sistem ekonomi tanpa uang.
sistem jual beli pembayaran tanpa uang tunai. Nah, dulu mereka mengusahakan, ada satu perusahaan yang mengusahakan kartu Mondex ya. Perusahaan itu menyediakan sistem pembayaran tanpa uang. Dan itu waktu di launching, diperkenalkan itu menarik, saudara. Menarik 20 negara besar yang membeli. Tapi ternyata itu sudah ketinggalan zaman sekarang. Ya, sekarang udah ketinggalan zaman. Tapi kita akan mundur secara bahwa usaha-usaha itu memang sudah ada ya. Penciptanya adalah seorang banker London bernama Tim Jones dan Graham Higgins dari NatWest Coutts ya, NatWest Coutts itu bank pribadi keluarga kerajaan Inggris. Sistem itu didasarkan pada teknologi smart card yang dipakai oleh SIM card ya di handphone kita, pakai microchip yang dilekatkan pada kartu plastik seperti kartu kredit begitu. Ini pada tahun 1990-an ini masih sesuatu yang wow. Sekarang kita semua sudah menggunakan itu dan bahkan Mondex pun sudah tidak dipakai, saudaraku, sudah gagal karena sudah teknologi informasi ini, teknologi digital ini sudah berkembang maju sekali, saudara. Nah, terus bagaimana? Apakah masyarakat tanpa uang tunai itu adalah sebuah gagasan yang memang akan terjadi? Nampaknya demikian, saudaraku. Kita harus tahu bahwa apa yang ditulis oleh firman Tuhan ini pasti akan terlaksana. Dan nanti sistem perekonomian dunia ini pasti akan menuju pada sistem perekonomian tanpa uang tunai. Sekarang saja, saudaraku, kalau kita mau belanja, kadang-kadang kita nggak bawa duit tunai. Kalau duit tunai paling-paling buat beli bakso di pinggir jalan, ya. Kalau di Indonesia. Tapi kalau saudara lihat kegiatan ekonomi di China, itu mereka semua sudah pegang handphone. Beli sayur di pasar, beli bakso di pinggir jalan, bakmi di pinggir jalan, mereka belinya sudah pakai handphone, saudaraku. Jadi mereka pakai QRIS ya. Jadi langsung tit gitu. Nah, kita sudah menggunakan itu. Tanpa sadar kita sudah mulai melepaskan diri dari uang kertas ya. Karena uang kita lebih aman ada di bank, kan demikian, saudaraku ya. Uangnya lebih aman disimpan di bank, dan kalau kita mau beli-beli tinggal kita membayarnya dengan mengirimkan uang itu melalui QRIS. Jadi sebetulnya sudah mulai ke sana. Tetapi ada satu kekhawatiran yang hari-hari ini saya dengar beberapa pengamat ekonomi itu mengkhawatirkan akan adanya yang disebut rupiah digital. Nah, itu kalau Indonesia rupiah digital, kalau di dunia ini namanya digital currency, saudaraku. Saya akan coba jelaskan ya, apakah digital currency itu. Di Indonesia saja dulu, saudaraku ya. Ada yang disebut proyek Garuda yang dilakukan oleh Bank Indonesia atau Bank Sentral kita. Mereka menuju ke arah rupiah digital ini. Dimulai tahun 2022, tanggal 30 November, itu pemaparan awal. Kemudian berkembang 31 Januari 2023, itu ada tindak lanjut, ada follow up-nya. Dan 13 Desember, jadi kurang lebih 1 tahun kemudian, 13 Desember 2024, jadi belum lama, saudaraku, tahun lalu, akhir tahun lalu, itu uji kelayakan sudah dijalankan. Sudah ada penjualan cash ledger dari rupiah digital ini. Meskipun ini merupakan POC atau Proof of Concept. Nah, ini dilakukan secara terbatas oleh bank-bank tertentu
yang juga yang bisa membeli akan rupiah digital itu adalah pihak-pihak yang diizinkan saja, karena ini masih uji coba. Nah, saudaraku, saya coba cari data, berapa negara yang telah menerapkan atau mengembangkan mata uang digital bank sentral atau CBDC, Central Bank Digital Currency. Saya lihat di sini yang sudah menerapkan CBDC itu adalah negara Bahama. Itu sejak tahun 2020. Nah, salah satu negara yang pertama yang merilis CBDC itu adalah negara Bahama, justru negara kecil, saudaraku. Kemudian Nigeria itu juga tahun 2021 dia mengembangkan akan keuangan digital ini itu untuk mengurangi ketergantungan pada uang tunai. Saudaraku, berbeda ya, uang digital dengan uang Anda yang ada di bank yang Anda pakai pada waktu Anda membayar, Anda pakai QRIS itu beda, bukan seperti itu. Kalau uang digital itu memang rupiahnya dalam bentuk digital. Jadi Anda kalau pengen punya dompet digital, Anda harus beli dengan rupiah Anda, dengan uang Anda membeli. Setelah itu uang itu ada di dompet digital itu, gitu. Nah, itu nanti bisa dipakai untuk berbelanja. Mau beli apa, mau transfer, mau apa, itu bisa pakai digi currency itu. Tiongkok, saudaraku, ini saya ngomong negara-negara ya. Tiongkok itu sudah melakukan uji coba luas sejak 2020. Jadi ini memang masih baru-baru ini, saudaraku, tahun 2020-an. Dan sudah diuji coba di berbagai kota besar seperti Beijing, Shanghai, Shenzhen. Bahkan itu sudah diuji cobakan ketika Olimpiade musim dingin tahun 2022 kemarin. Itu diuji coba. Ayo, siapa mau pakai boleh gitu ya. Kemudian yang keempat adalah negara Jamaika. Itu pakai digital currency-nya pakai nama Jamdex ya. Itu tahun 2022 juga. Itu diluncurkan resmi. India itu e-rupee ya 2022. Ini juga uji coba untuk retail dan grosir. Nah, sekarang yang sedang mengembangkan CBDC itu negara mana saja? Uni Eropa, saudaraku, kita amati. Kalau Uni Eropa itu sudah mengeluarkan digital euro, ini sekarang masih tahap riset oleh Bank Sentral Eropa. Kalau sampai itu muncul, itu kekuatannya besar sekali. Kemudian Amerika Serikat, saudaraku, digital dollar masih dalam tahap penelitian oleh Federal Reserve. Kemudian di Brasil, ini juga uji coba tahun 2023. Jepang, uji coba mulai 2023 juga. Nah, Indonesia, saudaraku, tadi sudah saya sebutkan, 13 Desember itu uji coba, 24 ya, tahun 2024 kemarin. Nah, selain itu lebih dari 100 negara sedang mengeksplorasi atau mengembangkan mata uang digital mereka sebagai bagian dari transformasi ekonomi digital. Saudaraku, kelihatannya ini kan kita suka tidak suka, mau nggak mau kan harus ngikut ya perkembangan teknologi informasi ini, teknologi digital ini. Nah, menjadi pertanyaan, saudaraku. Pertanyaannya, bedanya apa dengan kripto? Kan begitu ya. Ya, kalau kripto itu juga kekayaan atau harta yang dalam bentuk digital. Cuma kalau kripto itu tidak dijamin oleh pemerintah manapun juga. Jadi itu seperti bank digital swasta dunia begitu, mata uangnya juga kripto itu ya, cryptocurrency, itu volatilitasnya itu naik turunnya bisa
mencolot, bisa jatuh dan sebagainya, karena itu memang betul-betul pasar bebas, saudara, sedunia. Dan orang bertanya-tanya, siapa sih yang jadi wasit kalau kripto itu begini begitu nantinya yang dikhawatirkan. Misalnya saya punya Bitcoin, tiba-tiba Bitcoin dinyatakan tidak berlaku, itu siapa yang jadi wasit? Kan begitu. Kalau rupiah digital, kalau di Indonesia, atau digital currency, itu dijamin oleh bank sentral. Makanya disebut central bank digital currency, ya. Jadi saudaraku, beda dengan kripto. Tetapi yang bikin saya berpikir, ya, saya sendiri kan tidak menguasai tentang bagaimana itu geraknya cryptocurrency dan sebagainya itu, ya, karena masih saya sangat awam dalam hal itu, yang ngikut aja, coba belajar aja, tapi nggak bisa paham. Tetapi banyak orang-orang yang sudah masuk ke sana, bisnis, jual beli kripto dan sebagainya. Bedanya itu, kalau ini betul-betul dikuasai oleh pemerintah. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan hubungannya apa dengan Wahyu 13 ayat yang ke-17 tadi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi nanti akan ada kode-kode yang mana kalau kode-kodenya itu di lock oleh mereka, ya tidak bisa lagi. Orang meskipun dia punya digital currency, punya uang digital itu, kalau kodenya atau tandanya itu tidak memakai akan kode mereka, ya tidak bisa, gitu, saudara. Dan ini yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Kalau nanti rupiah itu beralih kepada rupiah digital, itu berarti kekuasaan sepenuhnya sudah ada pada BI, pada Bank Indonesia. Saudara, kalau sampai uang saudara dinyatakan hilang, ya sudah hilang. Sekarang aja kan begitu, ya. Kalau kita simpan uang di bank, kemudian ada masalah, ada kesalahan komputer dan sebagainya, ya kita nggak bisa apa-apa. Ya nanti diurus kan begitu, kan ada wasitnya, yaitu negara, ya, pemerintahan. Dan banyak yang seperti itu, uang saya kok tiba-tiba hilang gitu, ya, dihack, dicuri dan sebagainya. Itu sering ada masalah-masalah seperti itu. Nah, itu nanti betul-betul akan terpusat oleh pemerintah. Nah, kalau binatang yang dimaksud itu adalah negara-negara, kumpulan dari negara-negara, ya saudara, kita sudah bahas, ya, negara mana aja yang tergabung di dalam binatang yang muncul dari laut itu. Nah, ketika binatang itu yang merupakan gambaran dari negara-negara yang dikuasai oleh pimpinannya, yaitu Antikristus, itu nanti menguasai dunia, maka penguasaannya adalah penguasaan bukan hanya politik, tetapi juga ekonomi. Tentunya agama sudah disatukan, saudaraku, ya. Jadi satu agama, one religion, one economy, one rule. Satu aturan. Nah, bagaimana cara ngaturnya kalau masing-masing pribadi ini masih bisa berjual beli? Ya caranya cashless. Nah, kalau cashless-nya itu sekarang dialihkan kepada digital currency, ya tinggal nanti ada kode-kode yang mana tidak bisa dilakukan oleh mereka yang ingin berjual beli. Kalau kodenya nggak match dengan kode yang mereka tetapkan, saudaraku. Nah, inilah gambaran dari apa yang kira-kira nanti pemerintahan antikris itu bekerjanya seperti apa. Ini merupakan interpretasi, saudaraku, ya, penafsiran saja. Bagaimana dengan sikap kita, saudaraku? Apakah kita khawatir? Enggak, ya. Ketika umat Israel itu berjalan di padang gurun 40 tahun sejak mereka keluar dari Mesir, tanah perbudakan di Mesir, mereka tuh tiap pagi dipelihara dengan mana yang turun dari langit, dari sorga, turun.
seperti damar bedolah, seperti ketumbar, ya kemudian dikumpulkan, ditumbuk atau digiling, kemudian dimasak. Rasanya seperti penganan yang digoreng, seperti kue madu. Dan itu bergizi. Dan itu memelihara ratusan ribu sampai jutaan dari umat Israel yang ada di padang gurun, yang tidak pernah menanam, tidak pernah mencangkul, yang tidak bisa, saudaraku, padang gurun ya. Mereka mengupayakan cocok tanam itu nggak bisa, saudara. Dan mereka terus ada di dalam pergerakan ya. Kalau tiang awan, tiang api bergerak, mereka jalan, saudara. Mereka harus berkemas-kemas, mereka harus bergerak jalan. Seperti itu. Tapi Tuhan memberi makan mana, roti yang dari sorga, yang membuat mereka hidup. Saudaraku, saya percaya gambaran ini berlaku bagi anak-anak Tuhan. Sebab itu mari kita semakin dekat dengan Dia. Percaya bahwa pemeliharaku itu bukan uangku. Kita tidak bodoh, ya, kita mengamati semua dan kita mengikuti, tapi jangan sampai hati kita tertawan bahkan ini pada harta ya, maksud saya bukan tertawan pada harta, dan juga jangan menganggap bahwa harapanku, andalanku adalah hartaku. Stop itu, saudaraku. Suka tidak suka, mau nggak mau, kita harus lepaskan itu. Tanda-tanda ini sudah terus berlangsung. Sekarang ekonomi aja kacau balau, saudara. Ya, kita nggak tahu, kita nggak bisa memprediksi. Donald Trump, presiden negara yang paling adidaya gitu ya di dunia ini ya, selain Rusia. Ini kan adidaya sekali. Dia menerapkan akan tarif yang tinggi. Indonesia pun juga kena kenaikan tarif, saudaraku. Terus bagaimana dengan ekonomi? Kita nggak tahu, saudaraku. Tetapi percayalah, sekali-kali Dia tidak akan meninggalkan kita, anak-anaknya. Kita akan dipelihara sampai kita ketemu dengan Dia, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Sang Mempelai Pria. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.